Welcome, my YouTube channel. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Dan kali ini saya akan mendemokan aplikasi sistem rekomendasi penentuan bonus bagi pemasar terbaik. Nah, jadi itu ada satu role, yaitu hanya admin saja, dan untuk karyawannya tidak perlu login. Jadi pada halaman pertama ini, di sini ada menu hasil pengumuman dan login. Di sini kita akan mengklik hasil pengumuman, maka di sini akan menampilkan hasil pengumuman periode terbaiknya bagi pemasar. Nah, di sini contohnya ada bulan Juni. Kita lihat ternyata di sini ada Harida Nurdiana ranking 1 dan seterusnya. Nah, lalu dari sini akan diambil 10 rekomendasi pemasar terbaik yang berhak menerima apresiasi bonus. Jadi di sini itu menggunakan metode Topsys. Nah, sekarang kita akan masuk melalui sisi adminnya atau hak akses admin. Di sini, lalu di sini kita masukkan. Nah, jika salah maka akan ada notifikasi seperti ini. Lalu klik lagi. Nah, ini dia halaman dashboard admin. Di sini kita akan melihat 10 rekomendasi pemasar terbaik untuk menerima apresiasi bonus. Nah, di sini per bulannya ya, jadi periode per bulannya per tanggal 1 sampai akhir bulan. Di sini bulan Maret, nih 10 terbaiknya, lalu bulan April. Nah, dan di sini juga ada dashboard untuk total keseluruhan pemasar. Nah, sekarang kita masuk ke menu pertama yaitu periode. Nah, di sini itu digunakan untuk menambahkan data periode sebelum melakukan perhitungan menggunakan metode Topsys. Contoh tambah data. Misalkan di sini sekarang bulan November tahun 2022. Nah, di sini itu P artinya periode dan 11 ini bulan ke-11 dan 22 ini tahun 2022. Simpan. Nah, ini. Lalu di sini ada kriteria. Jadi kriteria di sini digunakan sesuai angket atau ahli yang ada di perusahaan itu dalam melakukan perhitungan. Nah, jadi di sini itu contohnya di sini saya kriterianya ada 5, ada total penjualan, presisi kehadiran, absensi tidak hadir, penguasaan tugas, umpan balik pelanggan. Jadi sini itu ada benefit, ada cost. Dan sini itu bobotnya bisa diubah. Jadi bisa ditambah, diubah semuanya lah. Lalu di sini ada nilai subkriteria. Jadi nilai subkriteria ini dari kriteria total penjualan, kriterianya 0 sampai 1 penjualan, subkriterianya 0 sampai 1 penjualan, nilainya 1. Lalu di ini 10 total penjualan, lebih dari 10 penjualan, nilainya 10. Jadi sini subkriterianya ada 50 dan bisa diubah sesuai ketentuan di perusahaan. Lalu di sini ada alternatif atau bisa disebut pemasar. Nah, di sini tuh data-data karyawan yang ada di perusahaan. Kita bisa tambah, hapus, edit, dan cetak. Lalu di sini ada nilai alternatif. Nilai alternatif di sini, contohnya bulan Maret. Nah, karena datanya sudah ada, berarti tidak usah dimasukkan lagi. Kita tadi menambahkan di bulan November. Nah, jadi di sini itu ada 2 button. Yang pertama kita bisa menambahkan salah satu pemasar dan bisa tambah semua. Contohnya di sini ada Nur, kita tambahkan data pemasar. Bisa tambahkan satu persatu, bisa tambahkan semua langsung, atau bisa kita tambahkan semua. Nah, di sini karyawannya banyak, jadi ada 53 data. Contohnya untuk Nur Subcita Dwi, di sini kita akan memasukkan data-datanya. Misalkan dia itu bulan ini total penjualannya ada 6,
presensi kehadirannya bagus, tidak hadirnya segini. Penguasaan tugas, misalkan di perusahaan ini ada tugas-tugas yang diberikan, jadi setiap bulan tuh diberikan soal-soal gitu. Nah, itu kan bagus. Nah, umpan balik dari pelanggan, karena pemacar di sini tuh ibaratkan sebagai marketing, jadi ada umpan baliknya juga dari pelanggan, apakah bagus atau tidak. Nah, ternyata dari semua pelanggan itu umpan baliknya sampai sini. Simpan. Kita isi dulu beberapa data ya. Nah, setelah sudah diisi datanya, lalu kita masuk ke menu perhitungan. Nah, di sini itu untuk menghitung metode topsisnya. Jadi dihitungnya itu di belakang di backendnya atau di belakang aplikasi ini. Contohnya November nih. Nah, kita lihat hasil analisanya tuh. 6 penjualan, 4 penjualan, 3 penjualan. Nah, ini karena kita mengisi 3 data. Kita klik lagi. Normalisasi. Nah, di sini tuh melakukan proses perhitungan topsis. Semuanya itu dilakukan menggunakan metode topsis. Normalisasi terbobot tuh. Nah, dan lanjutnya ke rankingan. Nah, di sini itu ranking 1 Nur, ranking 2 Bella, ranking 3 Cepi itu. Di sini itu nomornya tidak akan sama, jadi akan berbeda-beda. Nih, akan ada perbedaan, hanya sedikit perbedaannya, lihat di sini. 4 ini 1. Di sini kita bisa mencetak data dan bisa menyimpan data perhitungan. Contohnya kita akan mencetak data. Nah, sini akan cetak lalu kita bisa di print. Nah, atau kita ingin menyimpan nih datanya, simpan data perhitungan. Nah, lihat hasil perhitungan. Nah, ini data-data yang disimpan tadi kita bisa lihat kembali. Nah, lalu di sini itu masuk ke pengaturan akun. Di sini tuh ada ubah kata sandi. Nah, dan di sini tuh misalkan kita sebagai pemasarnya nih, sebagai karyawannya ingin melihat hasilnya, kita keluar dulu ya di sini. Jadi pemasaran itu hanya memasukkan halaman webnya, lalu kita melihat hasil pengumuman tadi di bulan November. Nah, karena kita memasukkan 3 sampel, berarti ini. Jadi pemasar hanya bisa melihat hasilnya saja. Nah, seperti itu demo aplikasi yang saya sampaikan. Terima kasih.